Selamat pagi, Bu Tresti. Selamat pagi, Bu Puji. Ya, gimana ini kabarnya? Baik Luar ya? biasa, Luar sehat. biasa ya, Puji sehat Tuhan, ya. Bu Iya. Puji. Bu Puji juga ya, Iya, sehat alhamdulillah selalu. saya sehat. Lebih baik dari PI kemarin. Oh Kemarin mungkin begitu. saya agak oleng ya. Ini sekarang alhamdulillah sudah sehat. Nah, syukurlah. Iya. Eh, Bu Tresti, pagi ini pagi yang walaupun agak mendung syahdu ini ya, kita akan sama-sama melaksanakan aktivitas pendampingan individu kedua. Oke. Nah, di sini fokus pendampingan kita terkait dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar. Jadi apa yang sudah Bu Tresti laksanakan selama sekian minggu setelah PI 1 kemarin, bagaimana perkembangan, tantangannya apa saja, ngaten. Kemudian ada juga refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 ya. Dan kemarin sudah menginjak 1.4. Nah, mungkin hanya yang 1.4 kita sedikit ulas saja, mungkin fokus ke 1.1 sampai dengan 1.3. Baik. Kemudian kita sama-sama akan berdiskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan lokakarya 1 kemarin. Sudah diisi nggih? Ya, Oke. Dan terakhir nanti kita akan bersama-sama, ini nanti puncaknya ini, kita akan berdiskusi dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan dari Bu Tresti ke kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Nanti di sesi terakhir. Nah, tema kali ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Sebagaimana yang Bu Tresti ketahui bahwa Bu Tresti sekarang membawa bukan beban ya, tapi tanggung jawab lah, membawa tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan, menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, itu pasti ada hal-hal yang perlu dirubah terkait paradigma yang sekarang sudah berjalan. Kita akan kembali mengulasnya lagi, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu diperbaiki, agar tanggung jawab Bu Tresti tadi terkait dengan pemimpin pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Ngaten nggih Bu Tresti nggih. Untuk dokumen yang dibutuhkan sampun nggih, sudah semua nggih. Ini sudah ada LK ketika kemarin kita mengadakan lokakarya ya. Lokakarya sudah lengkap masih ada untuk LK-nya, sudah LK, saya bawa kemudian semua. iya. Dan untuk hasil LK sudah dipelajari juga nggih, mungkin nggih. Ya. Kemudian selama 1 bulan terakhir, anggaplah 1 bulan karena dari Juni ke Juli ini ya. Betul Bu. Rencana ini pembelajaran daringnya gimana Bu, dengan fasilitator maupun instruktur? Ya, pembelajaran daringnya mengasyikan Bu, luar biasa. Saya juga mojok di pojokan itu kalau saya nyimak, wah ini walaupun lelah tapi tetap semangat ini kayaknya. Jadi begitu LMS sudah bisa dibuka, sudah bisa dikerjakan gitu, saya langsung pelajari Bu. Itu yang menjadikan Bu Tresti itu selangkah, istilahnya menjemput bola dulu lah nanti sebelum itu ya. Luar biasa ini. Berarti tidak ada tantangan yang berarti ya untuk pelaksanaan kemarin. Ada benturan dengan kegiatan sekolah atau apa? Kalau saya itu cenderung ke waktu Ibu, jadi saya harus memanage waktu begitu Ibu. Ya, yang itu mau tidak bisa dipungkiri ya, karena bagaimanapun juga ketika kita melaksanakan kegiatan di program CGP ini memang tidak bisa, istilahnya emang harus fokus ya pada saat harus kita bisa mempersiapkan fisik, hati dan pikiran untuk betul-betul bisa menyerap dan itu pasti perlu usaha supaya saat itu tidak ada hal-hal lain yang mengganggu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk
capaian 1 bulan terakhirnya ini ya, saya lihat dari hasil jurnal yang sudah Bu Tresti isi itu luar biasa aktif di berbagai di LMS itu. Bu Tresti aktif sekali ini untuk kegiatan 1 bulan ini. Capaian Bu Tresti ada perubahan tidak dengan yang sebelumnya? Kalau perubahan sih saya rasa ada, Bu Puji. Jadi kalau di dalam pengerjaan yang sekarang nih, saya istilahnya tadi itu jemput bola, Bu. Jadi begitu LMS sudah bisa dikerjakan, ya dengan semangat memang harus menata hati, menata waktu, pikiran. Jadi kita kerjakan dulu, kita pelajari dulu materinya apa, seperti itu, Bu. Kemudian tugas-tugas yang diminta seperti apa, seperti itu. Jadi harus belajar mandiri. Nanti ketika ketemu fasilitator kan bisa dikomunikasikan, betul, ya hal-hal yang itu ya, tidak menunggu hasil komunikasi dengan instruktur maupun fasilitator. Jadi lebih itu luar biasa ini. Jadi perubahannya signifikan, yang tadinya menunggu arahan ini kita coba mempersiapkan diri, betul, sebelum itu. Ya, luar biasa. Terus kemudian untuk saya sangat salut ya untuk capaian Bu Tresti selama ini, terutama dalam itu mengerjakan LMS itu. Kalau enggak mengikuti pembelajaran daringnya mungkin enggak masalah, tapi ketika mengerjakan LMS-nya itu nanti dululah, misalkan ini dululah, nah itu kadang bisa. Kalau menunda-nunda nanti semua akan menumpuk, kesulitan. Betul iya. Jadi usahakan tidak ditunda. Ya betul. Jadi ini perubahan yang signifikan itu mengerjakan LMS-nya tidak menunggu itu dulu ya. Ya harus langsung, Bu, itu prioritas utama, Bu. Jadinya memang meluangkan waktu terlebih dahulu, meluangkan waktu, hati, pikiran untuk belajar secara daring di LMS tersebut. Kalau perlu dibuat rangkuman, Bu. Nah, saya membuat rangkumannya juga. Nah, itu memang hal yang menarik dan kadang tidak terfikirkan, karena ketika kita menyimak, kita mendengar itu seolah-olah sudah masuk semua, tapi nanti ketika sudah masuk ke benak kita, ke itu ya apa yang bisa diserap, tapi ketika kita berinteraksi lagi dengan banyak hal, kalau kita tidak punya catatan, rangkuman dan lain sebagainya, kemarin itu kayaknya itu ya, memang betul ya harus ada catatan ya. Nah ini kami kebetulan kok ini ada Pak Kepala Sekolah, sekali lagi kami mohon izin untuk pelaksanaan pendampingan kedua ini. Pak Bin, terima kasih sekali atas segalanya, atas fasilitasi waktu tenaga ini untuk mendukung aktivitas Bu Tresti dan CGP ini. Semoga apa yang sudah terlaksana ini bisa semakin meningkat dan membawa kebaikan untuk sekolah juga itu. Bu Tresti, kita masuk ke inti pendampingan. Kali ini kita akan sama-sama refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang berulang karena kan kami perlu mengetahui ada perkembangan apa. Pasti dalam kurun waktu tertentu kan mesti ada hal-hal yang bisa diceritakan, bisa dikomunikasikan dengan kami, begitu kan. Nah, untuk lingkungan belajar di sekolah ini, kira-kira dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat terhadap pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang saat ini Bu Tresti laksanakan bagaimana, Bu? Iya, Bu Puji, terima kasih. Untuk dukungan dari warga sekolah itu saya rasakan sangat bagus, sangat baik, sangat mendukung. Dari Bapak Kepala Sekolah juga memberikan dukungan yang penuh. Contohnya saja dalam kegiatan kita hari ini, beliau sudah membantu saya dalam banyak hal, termasuk menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Begitu juga dukungan dari rekan-rekan guru di tempat ini. Saya juga mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan saya, baik dengan cara tenaga, kadang pikiran, semangat, kadang itu motivasi dan semangat juga kepada penting saya, capek dan lain bahkan sebagainya. Kemarin ketika melakukan aksi nyata pun saya mendapat dukungan dari rekan-rekan guru.
saya melakukan aksi nyata memang saya beserta dengan anak-anak kelas 5 Bu, karena Iya. kelas 6 sudah selesai ujian, Ya, itu ya. sudah libur, sehingga saya melaksanakan aksi nyata dengan anak-anak kelas 5 beserta guru kelas 5. Oh, Jadi iya, iya. kami kolaborasi Bu. Betul. Nggih. Jadi Kolaborasi ya dengan siswanya, ya dengan gurunya. Jadi memang untuk dukungan, mendapat dukungan penuh dari sekolah ini, warga sekolah ini semuanya bagus, support ya. support, Ya. ya. Ya saya lihat sendiri untuk hari ini aja persiapannya sudah luar biasa, semua teman juga Pak Kepala Sekolah terlibat aktif ya. Semuanya terlibat. Ini adalah suatu berkah juga. Amin. Untuk ya Betul. berkah. Jadi memang karena yang dijalani Bu Tresti ini adalah program pendidikan di sana. Pasti yang banyak ketika kita belajar pasti banyak hal yang dituntut ya, pasti banyak hal yang menjadi tantangan tersendiri. Nah kalau support sistemnya itu sudah baik dari sekolah, dari keluarga, dan dari diri Bu Tresti sendiri sudah baik, kan bisa nanti terlalui dengan baik gitu ya. Nah, jadi sudah baik. Nah untuk bentuk dukungannya salah satunya tadi nggih membantu secara materi juga ya, pikiran, semangat ya, Masya Allah ini luar biasa. Nah untuk tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani program CGP di lingkungan sekolah apa? Kalau tantangan yang kami hadapi di lingkungan sekolah masih sama Bu, kami itu waktu Bu, terkadang kami ingin berkumpul untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran, tapi terkendala dengan waktu. Jadi saya sudah ada waktu, nanti rekan saya masih sibuk atau kebalikannya saya sibuk. Jadi memang menyesuaikan. Betul. Jadi kami mau berkumpul kadang untuk refleksi pembelajaran dan lain-lain, terkendala dengan waktu. Iya betul. Kalau komunikasi sendiri bagaimana dengan teman-teman? Kalau komunikasi terjalin dengan baik Bu, seandainya komunikasi tidak bisa secara langsung, biasanya kami dengan grup WhatsApp, karena di sekolah kan ada WhatsApp grup, jadi bisa komunikasikan lewat WhatsApp. Ya tidak bisa dipungkiri karena waktu itu masing-masing teman sejawat itu baik kepala sekolah juga punya kesibukan. Jadi untuk bisa kita duduk bersama atau dengan forum-forum yang bisa didiskusikan memang butuh waktu yang tepat gitu. Oke. Untuk menghadapi tantangan tersebut tadi masalah waktu tadi, yang biasanya Bu Tresti lakukan apa? Nah biasanya kalau saya solusinya dengan membuat time schedule Bu, skala prioritas dulu. Jadi mana-mana dulu yang harus saya utamakan, yang harus saya kerjakan. Saya buat time schedule-nya seperti itu Bu. Jadi mana dulu yang harus diutamakan, yang harus dikerjakan, seperti itu prioritasnya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman sejawat sekiranya jangan slow kapan, nanti kita ngobrol yuk kapan itu kan. Betul. Jadi bisa dilaksanakan dengan itu ya mengatur jadwal. Nah untuk rencana Ibu sendiri ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan maksimal apa Bu? Rencana saya ke depan supaya berjalan dengan maksimal tentu saja saya harus tadi ya Bu ya, memiliki skala prioritas dulu, mana-mana dulu yang utama, betul, menentukan skala prioritas dulu. Kemudian yang kedua mengatur waktu dengan baik dan juga disiplin. Harus itu utama, harus disiplin dalam segala hal, dalam mengerjakan segala sesuatu. Kemudian juga berkolaborasi Bu, karena kita tidak bisa lepas dengan kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga warga sekolah yang lain. Oke, ini sudah bagus. Jadi menentukan skala prioritas untuk mengerjakan tugas itu penting, karena bagaimanapun juga Ibu punya tugas utama di sekolah. Jadi itu yang harus diutamakan tanpa mengurangi alokasi waktu ketika panjenengan melaksanakan pendidikan guru penggerak. Ini luar biasa, memang penting sekali itu. Dan ketika kita sudah menentukan skala prioritas, pasti dibutuhkan alokasi waktu yang memadai. Kalau mau mengerjakan ini kira-kira bisa selesai kapan ya, dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya lihat Bu Tresti juga sudah melakukannya dengan baik, sangat baik malah.
dan harapannya selanjutnya bisa continue, bisa lebih maksimal lagi, tidak ada halangan-halangan yang berarti atau tantangan lah. Sekarang kita merubah halangan, rintangan, cobaan itu menjadi tantangan. Supaya ya kita sudah tidak mentok. Kalau sudah bicaranya ke cobaan, halangan, rintangan itu kayak sudah mentok gitu loh. Tapi kalau kita sudah tantangan itu ya berarti ada sesuatu yang bisa diselesaikan kan. Betul, seperti itu gitu. Harus semangat ya. Betul. Terima kasih Bu Dresti untuk sesi refleksi di lingkungan sekolah sudah kita laksanakan. Ada yang perlu Bu Dresti sampaikan lagi terkait ini atau sudah sesuai? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, Bu Dresti, kita akan sama-sama diskusi, refleksi tentang perubahan diri setelah Bu Dresti mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bu Dresti pelajari nih di modul-modul tersebut? Baik, terima kasih Bu Puji. Kalau yang sudah saya pelajari di modul tersebut banyak sekali Bu, banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Dari modul 1.1 saya belajar tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita, khususnya guru-guru ini Bu, dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian dari modul 1.2 juga saya sudah banyak belajar mengenai nilai-nilai guru penggerak, kemudian mengenai peran guru penggerak yang ada di modul 1.2, sehingga kami jadi mengetahui bagaimana sih nilai yang baik sebagai seorang guru penggerak, di mana kami harus bisa berpihak pada murid, harus bisa melakukan pembelajaran yang inovatif. Kita juga harus bisa kolaboratif, kemudian reflektif dan juga mandiri. Kemudian banyak sekali hal yang kita pelajari dari modul 1.2, terkhusus peran guru penggerak, bahwa kita sebagai guru penggerak itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian kita juga harus bisa mendorong kolaboratif antar guru. Nah, yang penting harus bisa menggerakkan komunitas praktisi yang akan kita dalami untuk saat-saat ini. Kemudian dari modul 1.3 juga banyak hal yang kita pelajari mengenai visi guru penggerak, dan saat ini kami sedang mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, nanti kita akan mungkin belajar lebih dalam lagi ya Bu Puji, karena kami masih di tahap awal. Masih berjalan. Betul. Menarik ya Bu ya, banyak sekali ilmu yang manfaat lah yang bisa langsung terimplementasi mungkin ya. Kira-kira manfaat, kalau saya tadi tertarik dengan kata yang modul 1.1 ini ya. Manfaat yang Ibu rasakan setelah mengetahui filosofi KHD itu loh. Kira-kira manfaatnya gimana Bu? Manfaatnya tentu saja kami sebagai guru ini bisa lebih menghargai murid-murid kita, bahwa setiap anak itu unik, setiap anak memiliki potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Setiap anak mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tentu saja tanggung jawab kita adalah mengembangkan talenta anak-anak kita tersebut. Jadi karena anak-anak kita punya potensi masing-masing, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Istilahnya kalau yang memang bertalenta dalam bidang akademik, tidak bisa kita paksa dia harus pandai musik, harus pandai ini. Jadi semua ada tempatnya masing-masing. Sama seperti ketika Ki Hajar Dewantara menyampaikan, kalau padi tumbuhkanlah sebagaimana padi, kalau jagung tumbuhkanlah sebagaimana jagung. Jadi seorang petani tidak akan memaksakan tumbuhnya tanaman mereka. Betul. Jadi sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Begitu. Oke. Tadi yang manfaat
modul 1.1 pemahaman Bu Dresti dalam memahami filosofi KHD ini sudah begitu luar biasanya, tentang bagaimana kita memahami karakteristik anak didik dan lain sebagainya. Dan itu untuk yang kaitannya nilai 1.3 nilai guru penggerak dan bagaimana Bu Dresti sebagai calon guru penggerak ini nanti menempatkan diri dalam lingkungan, itu sudah dipelajari dan insya Allah dipahami nggih. Kemudian untuk implementasinya di kelas ibu sendiri bagaimana? Boleh dengan contohnya kira-kira kegiatannya apa? Nggih, baik, terima kasih Ibu. Untuk nilai-nilai guru penggerak misalkan yang saya ambil berpusat pada murid nih Ibu. Nah, implementasi yang saya lakukan di kelas saya, kalau dulu saya lebih banyak mengajar itu ceramah. Anak harus duduk diam, rapi, mendengarkan. Betul. Gitu. Nah, sekarang sudah tidak Bu. Sekarang lebih banyak kegiatannya berpusat pada siswa. Jadi anak-anak melakukan kerja kelompok. Seperti kemarin kalau kelas 6 Ibu, kami melakukan membuat batik, namanya batik eco-print. Jadi memang anak-anak yang membuat, mereka secara berkelompok berkreasi sendiri Bu. Jadi mereka bisa memunculkan ide-ide baru luar biasa, berkreasi sendiri. Nah, di sana saya hanya sebagai fasilitatornya saja. Jadi bukan saya yang mengatur lagi, tapi saya yang memfasilitasi anak-anak. Dan memang tercipta luar biasa, hasilnya bagus. Jadi lebih sudah ada contoh konkret ya, Itu ada beberapa Ibu, misalnya membuat rangkaian listrik juga. Membuat rangkaian listrik. Sederhana saja. Itu terkait mata pelajaran apa itu? IPA. Ketika membuat rangkaian seri juga bukan saya yang berceramah, namun anak-anak sendiri yang melakukan proyek secara berkelompok. Jadi secara proyek itu ya. Dan itu memang saya rasakan anak-anak itu lebih berpusat pada anak-anak pembelajarannya, kemudian ada presentasi sehingga memunculkan rasa percaya diri itu mereka. Menurut Bu Dresti ada pengaruh enggak ke anaknya kalau seperti itu? Ada pengaruh Bu, tentu saja yang jelas kelihatan tuh anak-anak lebih bersemangat. Yang tadinya pasif hanya duduk mendengarkan. Iya, betul. Sekarang anak-anak lebih bersemangat. Ya. Ya, kalau saya sekilas membayangkan itu proses kegiatan belajarnya, pasti mereka akan pasti akan lebih karena terlibat secara aktif. Betul. Gitu. Baik Bu Dresti, ini menarik sekali tadi ya kaitannya implementasi untuk modul-modul ini. Bagaimana tanggapan anak didik untuk kegiatan yang sudah terlaksana itu? Untuk anak didik saya tanggapannya mereka sangat antusias dalam belajar, mereka termotivasi, kemudian lebih semangat dalam belajar, sehingga pemahaman materinya pun justru lebih baik karena mereka terjun langsung di dalam pembelajaran aktif. Dalam pembelajaran lebih bermakna. Betul, jadi akhirnya lebih mudah terserap nggih. Oke, kalau perasaan Ibu sendiri setelah menerapkan modul 1.1 sampai dengan 1.3 itu gimana Bu perasaannya? Perasaan saya tentu saja senang Bu, senang, sukacita nggih. Ternyata sekarang saya sudah mendapatkan banyak ilmu melalui program guru penggerak ini yang sangat bermanfaat dan dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya dan bisa diterapkan ya. Jadi tidak terbebani dong dengan adanya kok sekarang mengajarnya harus begini, tidak ya, malah justru senang dinikmati, ya. Dinikmati betul. Dan walaupun kadang berbenturan dengan ego kita sebagai guru ini, kok harus begini gitu kan. Kadang kan kalau di jenjang dasar sampai menengah atau atas itu kan memang konsep belajarnya sedikit berbeda ya dengan yang kami. Jadi pasti butuh penyesuaian, adaptasi pasti perlu adaptasi, tapi tidak membebankan kan ya, tidak. Dijalani dengan sukacita. Betul sekali. Karena kita harus jadi guru yang hebat dan bahagia ya, Bu Dres ya. Bahagia. Ya.
Dan dari rangkaian kegiatan itu hal-hal baik yang sudah Bu Dresti laksanakan apa? Hal-hal baik yang menurut Dresti ini kok sudah baik nih, sesuai dengan yang saya mau, itu apa kira-kira? Ya, hal-hal baik yang saya rasa sudah saya laksanakan, yang pertama tadi memang pembelajaran sudah berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran yang menyenangkan karena siswa tampak lebih senang dan termotivasi di dalam belajar. Kemudian hal-hal baik yang saya dapatkan, ternyata anak-anak bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, bisa saling bekerja sama. Kemudian anak-anak juga saya lihat mereka lebih inovatif, ternyata inovatif, kemudian kreatif, muncul ide-ide kreatif mereka di dalam pembelajaran. Oke. Dan yang ingin Bu Dresti tingkatkan lagi apa kira-kira? Yang ingin saya tingkatkan lagi masih banyak hal, Bu. Terutama yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin anak-anak itu tetap bahagia dalam belajar, kemudian dapat digali segala potensi talenta yang ada pada diri anak-anak supaya lebih berkembang lagi. Kemudian anak-anak pun meningkat ini Bu, religiusnya, kemudian kemandiriannya, kemudian anak-anak bisa meningkat berpikir kritis, kreatif gitu. Oh iya. Oke. Jadi ingat P3 saya. Jadi ingat, ya memang kan itu kita arahnya ke sana ya Bu ya. Jadi bisa menuju profil pelajar Pancasila. Oke, berarti harapannya Bu Dresti ingin mendampingi anak-anak menuju profil pelajar Pancasila. Iya. Kita akan berdiskusi sedikit kaitannya komunitas praktisi. Nah, kemarin waktu di Loka kan sempat kita diskusikan bersama ini ya. Iya. Meriah sekali sampai kita jalan-jalan naik kereta itu kan ya. Nah, ini Bu Dresti untuk pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, di mana Ibu memiliki peran dan pengaruh di komunitas praktisi itu. Baik, Bu. Kemarin untuk pemetaan melalui diagram kartesius nih Bu ya. Betul. Saya berada di X, Y yang positif-positif Bu. Artinya di sana saya memiliki peran di dalam mengatur komunitas praktisi, juga menjadi narasumber dalam komunitas praktisi di tempat saya. Begitu. Memiliki peran dan pengaruh besar ya, karena menjadi narasumber. Oke, salah satu narasumbernya. Oke. Kalau di sekolah sendiri, di sekolah Ibu Dresti sendiri ini, apakah sudah mulai merintis komunitas praktisi itu? Iya Bu, kami sudah merintis komunitas praktisi itu di dalam pemanfaatan akun Belajar ID untuk mengoptimalkan pengerjaan PMM Ibu. Jadi sekarang ini kan masih marak ya Bu ya, untuk mengerjakan PMM. Jadi kami memang mengerjakan PMM tuh bersama-sama. Bersama-sama nggih. Kami juga memanfaatkan akun Belajar ID. Jadi nanti mengisi melalui Google Form gitu. Karena akun Belajar ID itu banyak bisa digunakan untuk berbagai hal ya, dan ada fasilitas-fasilitas istimewa yang bisa digunakan. Dan PMM sendiri itu juga banyak sekali manfaatnya loh Bu, kalau kita mau menjelajah, tidak hanya selesai untuk ke sertifikatnya, tapi betul-betul bisa menyerap apa yang disampaikan. Dan luar biasa ini Bu Dresti mau memfasilitasi lah ya dengan merintis ini komunitas belajar bersama ya. Tidak usah istilahnya menunggu dari pihak-pihak terkait, atau kalau motivasi sendiri itu kan kadang sulit ya, kalau mau usaha sendiri gimana, bingung gitu. Ya, terima kasih Bu Dresti, luar biasa, bagus sekali. Jadi sudah mulai merintis nggih praktis untuk komunitas. Di sekolah saya sendiri sudah mulai di lingkungan merintis. Lain juga ada. Kalau lingkungan yang lebih luas dari sekolah yaitu di lingkungan Dabin Bu, dari KKG Dabin,
Juga saya salah satu narasumber untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi saya nanti membuat link untuk Jimit-nya, kemudian mengajak teman-teman dari KKG Dapin 1, Dapin saya, itu kami saling sharing berbagi aksi nyata Bu di sana. Oh iya. Wah keren. Jadi tidak luring juga, bisa melalui daring. Kami lakukan lewat Jimit karena kan kami terkendala waktu untuk berkumpul bersama. Dan harus ada obor rampenya juga pasti. Jadi kami sore biasanya jam 2 itu kami mulai. Ya menarik ini Bu. Bisa terfasilitasi tergantung animo, kita tidak tertekan harus meluangkan tenaga keluar dari aktivitas yang kita laksanakan, tidak harus ya snack sendiri lah gitu ya, minum mau apa, mau nyambi apa, itu ya bagus sekali Bu. Dan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah Ibu ini ada tantangannya yang dihadapi apa Bu? Tantangan kami itu ya kami selalu saja terkendala dengan waktu Ibu, jadi menyediakan waktu luang kami memang agak kesulitan. Ya kadang kami ada yang terkendala kesibukan, masih mengerjakan administrasi atau yang lainnya, kadang ada yang masih mengajar begitu, ada jam tambahan jadi mencari waktu luang bersama yang kesulitan. Dan untuk mengatasinya terkadang kami menggunakan Jimit, jadi pertemuannya secara luring, menggunakan luring ya. Dan tadi kalau saya tidak salah ingat ada penjadwalan ya, schedule lah istilahnya yang sudah disusun. Mungkin jauh-jauh hari Ibu nanti berapa Bapak Ibu kita akan ketemu itu ya, sediakan waktu, bisa saja seperti itu. Hal menarik yang Bu Tresti alami saat pelaksanaan komunitas praktis ini apa? Hal menarik itu ketika kami saling kolaborasi Ibu. Jadi kami saling sharing, ternyata berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi saya mendapat ilmu dari teman-teman saya, pengalaman dari teman-teman saya. Jadi ketika kolaborasi itu ternyata banyak hal yang bisa kami temui di sana. Iya betul ya. Kalau pas sharing itu pasti banyak hal yang menarik ya, rahat gitu ya. Iya betul. Saling kolaborasi, sharing pengalaman ya. Kemudian berarti ini karena Bu Tresti sudah mulai merintis komunitas, bukan merintis sebenarnya, malah sudah berjalan ini ya. Kira-kira ada rencana pengembangan yang ingin Bu Tresti laksanakan ke depannya? Kalau rencana pengembangan tentunya ada ya Bu. Rencana pengembangannya supaya kami belajarnya yaitu tadi lebih luas, jadi tidak hanya dalam komunitas di sekolah kami saja, tapi bisa beberapa sekolah nanti kami gabung belajar bersama-sama. Jadi ya bisa melalui Dapin tadi. Lintas sekolah ya. Iya. Jadi bisa saling berbagi ilmu lah. Betul. Pengalaman. Terima kasih Bu Tresti untuk sesi kali ini, menarik sekali dan menginspirasi. Semoga nanti ke depannya bisa semakin berkembang komunitas praktisi yang Bu Tresti rintis ini, bisa semakin bermanfaat, terutama karena disitulah peran komunitas praktisi, bagaimana membawa kemanfaatan dan bagaimana peran kita di dalamnya. Terima kasih.